Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasa Negara SIP. Sekarang saya bekerja di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai analis pelayanan publik. Halo Kang, selamat siang. Siang, Mbak. Ini Kang, aku teh mau tanya, kan saudara saya tuh tahun ini udah lulus nih, udah lulus kuliah. Nah, boleh tahu nggak gimana prosedur sekarang seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN? Oh, baik, Mbak. Jadi kalau untuk pendaftaran ASN tahun sekarang ini kurang lebih hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana langkah pertama adalah pendaftaran online melalui portal yang dikeluarkan oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara, yaitu sscsn.bkn.go.id. Di sana kita belum dapat menemukan informasi mengenai formasi, posisi yang tersedia beserta persyaratan-persyaratannya seperti apa. Dan di mana pada saat pendaftaran online, kita ini harus pastikan data yang pada saat diunggah. Persyaratan yang diminta ini harus lengkap agar kita tidak gagal dalam seleksi administrasi. Nah, untuk seleksi administrasi ini tuh biasanya pengecekan di tahap verifikasi berkas ijazah, KTP, dokumen lainnya. Jika berkas administrasi ini lolos, kita akan mengikuti tahap selanjutnya. Dan tahap selanjutnya ini tuh kita akan tes di yang namanya SKD, seleksi kompetensi dasar, di mana SKD ini tuh ada 3 nilai yang kita Ambil. ambil, yaitu ada TWK, tes kewawasan kebangsaan, TIU atau tes intelijensi umum, dan TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, ketika kita lulus SKD, selanjutnya seleksi kompetensi bidang, di mana bentuk tesnya bisa berupa wawancara, tes praktik, atau ujian tulis, tergantung dari instansi yang dilamar. Dan biasanya setelah itu pengumuman hasil seleksi, dan kita ketika lolos kita berhak mendapatkan NIK. Seperti itu. Oh gitu ya Kang, jadi ada beberapa tahapan ya? Ya, ada Dan beberapa semuanya tahapan by system ya Kang ya? by sistem Oke. sekarang. Nah, kan saya itu sebagai jabatan pelaksana nih Kang, sebagai Ya, analis, eh, gimana sih proses saya bisa promosi gitu? Caranya atau info terkait promosi untuk jabatan pelaksana gitu? baik. Kalau untuk promosi ini pertama-tama kita perlu memahami apa itu jabatan pelaksana, di mana jabatan pelaksana ini adalah posisi yang operasional yang mendukung tugas-tugas teknis dalam satu instansi pemerintahan. Meski berada di posisi pelaksana, tapi terdapat peluang karir yang memungkinkan kita untuk berkembang. Dan syarat untuk kualifikasi untuk mendapatkan promosi ini biasanya harus memiliki rekam jejak kinerja yang baik, salah satunya memenuhi SKP kita, serta menunjukkan komitmen terhadap pekerjaan dan tanggung jawab kita. Selain itu juga memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan jabatan yang akan kita duduki. Itu juga menjadi hal yang sangat penting. Nah, kalau untuk pelaksana mungkin ada jenis-jenis promosi yang bisa kita tempuh, di mana perpindahan bisa ke jenjang karir yang lebih tinggi, itu kenaikan pada kejabatan fungsional atau ke struktural. Kenaikan pangkat biasanya terjadi setiap 4 tahun juga dengan syarat pegawai tersebut memenuhi angka kredit atau kinerja yang baik. Dan untuk proses penilaian seleksi, biasanya ada beberapa indikator juga yang dinilai, ya seperti integritas, etos kerja, kemampuan teknis, dan biasanya beberapa instansi juga menerapkan sistem penilaian berbasis kompetensi, di mana pegawai harus menunjukkan kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang lebih tinggi. Dan untuk pengembangan kompetensi juga untuk saat ini, kita dianjurkan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi yang relevan dengan tugas kita. Misalnya mengikuti diklat atau pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah. Dengan mengembangkan kompetensi, pegawai akan lebih siap untuk memenuhi kriteria untuk jabatan yang lebih tinggi. Um, Oh, berarti lumayan ya ada banyak cara untuk kita bisa promosi itu, khususnya di jabatan pelaksana ya Kang. Wah, terima kasih banyak infonya Kang. Nah, kemudian kalau misalkan kayak ASN itu kan kita juga ada kaitannya sama disiplin ya Kang ya, disiplin pegawai gitu. Nah, ada sih kaitannya sama kinerja dengan sistem disiplin itu, kaitannya kayak gimana? sebenarnya untuk
kinerja dengan disiplin ini ada kaitannya, Mbak. Yang pertama, kinerja ini kan hasil kerja yang kita capai dalam melaksanakan tugas sesuai standar yang diterapkan. Sementara itu, disiplin adalah bentuk kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja kita. Disiplin juga membantu kita untuk konsisten dalam memberikan hasil kerja yang baik. Nah, untuk kaitannya, contoh disiplin dalam hal waktu, seperti datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan sesuai tanggat, itu juga akan meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan. Dengan mengikuti aturan dan instruksi, kita juga menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga hasil kinerja yang lebih terukur dan dapat diandalkan. Nah, dampak positifnya ketika kita disiplin, itu biasanya untuk kinerja peningkatan produktivitas, ketepatan dalam pekerjaan, kepercayaan rekan dan atasan. Dan untuk sanksi, disiplin juga ketika kita melanggar disiplin itu pasti ada sanksinya. Di mana sanksi disiplin ini tuh bertujuan untuk memberikan pembinaan agar kita bisa lebih memperbaiki kinerja dan menjalankan tugas sesuai ketentuan. Dan mungkin ini sedikit tips mungkin ya, cara menjaga kita disiplin dalam bekerja. Biasanya kalau saya tetapkan target harian, di mana kita membuat target dengan jelas, kita bisa lebih fokus dan teratur dalam menyelesaikan tugas itu sendiri. Yang kedua, patuhi aturan kerja. Pastikan kita selalu mematuhi aturan kerja yang telah ditetapkan sebagai bentuk komitmen kita terhadap organisasi. Dan terakhir, evaluasi diri secara berkala, di mana evaluasi diri ini membantu kita untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat kedisiplinan. Jadi disiplin bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga untuk membangun kinerja yang baik dan menjaga kredibilitas sebagai pegawai. Mungkin itu sih, Mbak. Oh, berarti erat banget ya kan kaitannya antara disiplin sama kinerja tuh. Oh, ya. Nah, ada satu lagi nih Kang. Kan kalau kita tuh kerja sebagai ASN tuh suka berkaitan dengan KKN gitu ya Kang ya. Ada korupsi, nepotisme. Nah, sebetulnya yang disebut korupsi itu apa sih? Terus resiko kami sebagai ASN terkait korupsi atau ada pembahasan batasan korupsi seperti apa gitu ya? Baik, Mbak. Kalau untuk korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat, dan tindakan korupsi juga dapat merugikan negara serta masyarakat yang kita layani, di mana masyarakat sudah percaya kepada kita. Nah, dalam korupsi ini itu ada beberapa jenis yang perlu kita hindari, di mana yang pertama itu misalkan penyuapan. Penyuapan ini pemberian atau penerimaan uang, barang, fasilitas lainnya untuk mempengaruhi keputusan kita. Gratifikasi ya Kang? Selanjutnya juga ada gratifikasi. Oh, ada lagi. Terus ada penggelapan dan terakhir nepotisme. Itu salah satu jenis-jenis perilakunya. Nah, untuk pencegahannya kita harus patuh pada aturan yang pertama. Selalu mematuhi aturan dan SOP yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, ketika kita mendapatkan penyuapan atau gratifikasi, kita juga harus melaporkan. Kita transparansi. Kita melaporkannya bisa ke inspektorat, langsung kita menjelaskan, oh kita mendapatkan nominal uang, atau bahkan itu kita mendapatkan makanan dengan jumlah yang sangat banyak. Itu hal yang paling kecil. Yang ketiga, kita mencoba untuk transparansi dalam setiap proses, khususnya dalam pengadaan pelayanan publik atau menghindari konflik kepentingan. Yang terakhir, pengawasan internal, di mana memastikan adanya pengawasan yang memadai dalam setiap tahap pelaksanaan agar tidak ada celah untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jadi, korupsi dan risiko ya, itu perlu diwaspadai sebagai ASN, karena kita diberi kepercayaan oleh masyarakat, kita harus menjaga integritas kita. Integritas kita ya salah satunya menjaga korupsi, ya, menjaga kita untuk tidak melakukan korupsi itu sendiri. Oh, terima kasih banyak ya Kang ya infonya ya. Beberapa yang saya juga baru tahu gitu terkait korupsi dan lain-lain. Ternyata ASN juga banyak yang harus kita patuhi. Terus transparansi tadi yang akan sempat sampaikan. Terima kasih banyak ya Kang infonya. Sama-sama Mbak Rina, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.